Sabtu malam minggu, malam di mana dua sahabat ingin pergi menghabiskan malam bersama. Lili dan Sidi, gadis desa yang terpisah karena status sosial setelah 3 tahun lamanya, akhirnya mereka dipertemukan kembali. Lili gadis cantik yang sekarang melanjutkan studinya di kota, sedangkan Sidi gadis manis yang masih betah tinggal di desanya, membantu kedua orang tuanya berjualan sayur. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka berdua tanpa asing ngobrol panjang lebar. Malam itu, mereka berencana pergi ke pasar malam di desa sebelah. Langit begitu indah dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Bulan sabit tanpa tersenyum menambah hati dua gadis itu semakin bersemangat melajukan motornya. Tak jarang mereka tertawa lebar dan bercanda sukacita. Pasar malam yang mereka tuju kebetulan lokasinya agak jauh dari rumah mereka. Di samping itu, mereka harus melewati tenggangan desa. Tapi tekad mereka sudah bulat. Dengan semua keberanian, Sidi dan Lili akhirnya berangkat tanpa didampingi orang tua mereka. Setengah jam perjalanan akhirnya mereka sampai juga di tempat pasar malam itu. Waktu yang agak cepat, karena biasanya untuk sampai ke lokasi bisa membutuhkan waktu sampai 1 jam. Sesampai di pasar malam, hiruk-pikuk ramainya pengunjung membuat Lili tak sabar untuk masuk ke dalam arena permainan. Dia pun segera memarkirkan motornya. Tapi berbeda pada Siti, dia mencium berbagai bau yang asing di hidungnya. Dengan penuh semangat, Lili menggandeng tangan Siti. Ternyata kerinduan masa kecilnya tentang pasar malam membuat dia terlalu terburu-buru masuk ke dalam arena. Siti tak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa merasakan keanehan saat dari pintu masuk tak ada orang yang tersenyum. Wajah mereka tampak pucat dan tatapan mata mereka tampak kosong. Lili masih asik dengan segala permainan. Ramainya pengunjung membuat Lili tak sadar kalau dia sudah terpisah dengan Siti. Sahabatnya itu hilang tak tahu kemana. Lili sudah berputar-putar mencarinya. Seluruh penjuru dia susuri tapi belum menampakkan kejelasan tentang keberadaan Siti. Lili tampak meneteskan air matanya. Dilihatnya jam yang melingkar di tangannya. 10:15. Waktu yang larut malam bagi anak gadis keluar di malam hari. Lili pun ketakutan apa yang dia katakan pada orang tua Siti nanti. Di dalam ketakutannya, tiba-tiba ada seorang wanita mengagetkannya. Tanpa kata, wanita itu menyuruh Lili untuk mengikutinya. Lili hanya berharap wanita itu dapat menemukan keberadaan Siti. Wanita dengan rok panjang berwarna putih itu berjalan membelakangi Lili. Dia pun merasakan ada yang aneh ketika wanita itu tiba-tiba berhenti dan memakan bunga kandil di bawah pohon besar. Tak sengaja Lili berhenti membetulkan tali sepatunya yang lepas. Detik itu juga Lili lari terbirit-birit sambil menjerit ketika melihat wanita itu melayang tanpa kaki. Suara tertawa cekikikan terdengar melengking, membuat Lili ketakutan yang hampir saja pingsan. Keringat pun bercucuran deras di keningnya. Nafasnya tersengal-sengal, tak beraturan. Belum sampai jantungnya berdetak normal, dia kembali dikagetkan dengan sosok pocong di belakangnya. Lili terus saja memanggil Siti, istighfar, dan kalimat syahadat tak berhenti diucapkan. Menangis itulah hal yang dilakukannya saat ini. Keramaian orang-orang yang mengunjungi pasar malam tak ditemukannya lagi. Bahkan setelah disadari, Lili ternyata berada di tengah-tengah hutan gelap dan hanya suara burung gagak yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Air matanya masih menetes di pipinya. Dia pun kemudian berjalan tertatih lantaran kakinya yang tersandung batang pohon. Kakinya mencoba tetap melangkah, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti setelah ada sesuatu yang mencoba menahan kakinya. Lili kemudian mencoba menunduk. Butuh keberanian untuk melihat sesuatu di kakinya. Dan
Alangkah kagetnya Lili ketika melihat tangan yang penuh darah lengkap dengan kuku panjangnya tampak memegang kakinya. Lili hampir tak sadarkan diri dengan apa yang dilihatnya. Dia pun teringat dengan kata-kata yang kagumnya yang menyuruh Lili untuk selalu membaca ayat kursi saat berada di tempat angker. Lili pun kemudian memejamkan matanya dan hanya fokus pada bacaan ayat kursi. Lama-kelamaan kakinya terasa ringan, bahkan bau misdara itu pun sudah tak tercium lagi. Bahkan perasaan hatinya kini agak sedikit tenang. Dilihatnya jam tangannya, tapi seolah jarum jam tak berfungsi. Lili merasa sudah berada di alam lain. Dia semakin meratapi keberadaannya saat ini. Tak ada yang mampu menolongnya kecuali pertolongan Allah. Di sisi lain, Siti bersama kedua orang tua Lili tampak khusyuk mengaji bersama seorang kiai. Usaha demi usaha sudah dikerahkan untuk pencarian Lili, yang ternyata sudah 1 minggu tak pulang ke rumah. Pada malam nasi itu, Siti tak sengaja lepas dari genggaman tangan Lili. Karena haus, Siti berpamitan untuk membeli minuman. Siti ternyata berputar-putar mencari penjual es, tapi tak dia temui. Hingga akhirnya dia tak lagi bertemu dengan Lili. Siti pun akhirnya pulang untuk meminta maaf pada orang tua Lili karena tak bisa menjaga sahabatnya itu. Siti juga meminta maaf karena telah pergi tanpa izin dan sudah berbohong soal keinginan Lili yang ingin pergi ke pasar malam. Siti termenung mengingat malam terakhir bersama Lili. Memori ingatan yang tertuju pada saat membuang pembalut yang dibuang di semak-semak. Karena pada saat itu, ternyata dia juga sedang datang bulan. Lili berhenti di WC umum yang berada tak jauh dari pasar malam. Entah kenapa tempat sampah tak tersedia di WC tersebut, hingga Lili menyuruh Siti untuk membuang pembalutnya di semak-semak. Setelah membuang bungkusan plastik warna hitam itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya, mereka berpisah seperti saat ini. Siti menceritakan perihal pembalut yang dibuang sembarangan itu pada Pak Kiai. Menurut penuturan Pak Kiai, pembalut itulah segala kunci dari hilangnya Lili. Siti, yang ditemani Pak Kiai dan juga keluarga Lili, segera menuju tempat di mana mereka membuang pembalut 1 minggu yang lalu. Tanpa basa-basi, Pak Kiai kemudian memejamkan matanya sambil memutar-mutar tasbihnya. Sejenak, beliau pun beristighfar melihat apa yang ada di hadapannya. Lili menjadi tawanan para makhluk gaib penghuni tempat angker tersebut. Mediasi pun dilakukan Pak Kiai demi menyelamatkan Lili. Dan dugaan beliau selama ini benar. Makhluk gaib itu marah lantaran tempatnya dikotori Lili. Sebenarnya yang diincar adalah Siti, tapi karena Lili sering melamun, jadi dia dengan mudah ditaklukkan oleh makhluk tak kasat mata itu. 1 jam kemudian Pak Kiai akhirnya dapat menaklukkan jin-jin penguasa tempat tersebut. Setelah menyetujui persyaratan dari mereka yang meminta untuk disediakan menyan dan juga dupa, akhirnya Lili dikembalikan. Tubuhnya tergolek lemas. Andai saja Lili tak bisa ditemukan malam itu, mungkin nyawanya sudah tak tertolong lagi. Setelah kejadian itu, Lili tak lagi membohongi kedua orang tuanya. Dimanapun kita berada, hendaklah selalu menjaga sopan santun dan menjaga lingkungan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.